Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing membicarakan tentang kesenjangan antara pengetahuan, ilmu, dan skill atau kompetensi atau keterampilan. Nah, bicara kesenjangan antara pengetahuan, ilmu, dan skill, tidak terlepas juga kita bicara tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini terbagi dua, ada formal, ada informal. Nah, dalam hal ini kita membicarakan tentang pendidikan formal terlebih dahulu. Pendidikan formal dari mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Dan ada pendidikan lain, yaitu pendidikan advokasi atau yang pendidikan untuk siap kerja. Nah, kalau kita bicara pendidikan, seharusnya seseorang setelah menempuh pendidikan yang mempunyai waktu yang lama, bisa tahunan, seharusnya setelah dia menempuh pendidikan tersebut, maka dia bisa atau dapat memiliki kompetensi tertentu atau skill tertentu. Tapi faktanya tidak semua lulusan pendidikan formal memiliki kompetensi tertentu. Terkadang hanya memiliki pengetahuan atau memahami teori-teori atau konsep-konsep dari ilmu itu sendiri. Nah, disinilah yang jadi problem bagi setiap orang tua yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa anak-anak tersebut yang bersekolah di pendidikan formal, maka ketika dia lulus, dia memiliki kompetensi tertentu atau skill tertentu yang bisa dia gunakan untuk di kehidupan nyata. Tapi ada juga yang setelah menempuh pendidikan formal dari dasar sampai tinggi, ketika dia lulus, dia sudah memiliki kompetensi tertentu. Nah, pendidikan tersebut bisa berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Ada yang berhasil sampai menjadi skill, ada yang sampai tahapan memahami teori, bahkan ada yang sekedar sampai pada tahapan mengetahui saja. Nah, inilah yang harus kita kritisi atau kita cari solusinya, bagaimana memendekkan atau memperpendek jarak antara ilmu dengan skill. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Itu adalah caranya dengan kita disiplin untuk mengulang-ulang pembelajaran yang kita dapat di luar jam-jam yang formal. Apakah di rumah, apakah belajar kelompok, apakah di komunitas, dan lain sebagainya. Untuk mengasah ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku sekolah atau universitas, untuk terus dilatih
dipraktekkan berulang-ulang sampai kita benar-benar memahaminya dan benar-benar bisa mempraktekannya secara tepat sesuai dengan teori yang telah kita pahami. Nah, ketika itu sudah benar-benar kita lakukan secara terus-menerus, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka ilmu tadi yang secara teori sudah kita pahami berubah menjadi keterampilan atau skill yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan yang nyata. Apakah di dunia kerja, apakah di kita melakukan kerja-kerja sendiri, menciptakan produk sendiri, karya-karya, dan lain sebagainya. Dengan skill yang telah kita miliki itu. Nah, kalau skill yang sudah kita miliki itu terus kita asah dengan bekerja, baik di industri ataupun kita bekerja dalam arti berkarya sendiri, skill yang kita miliki tersebut, maka lama-lama kita akan menjadi orang yang memiliki kompetensi yang profesional, yang ahli di bidang tersebut. Misalnya kalau kita kuliah atau sekolah di jurusan tata boga atau yang sifatnya mengolah produk-produk makanan, mungkin nantinya kita akan memiliki keterampilan menjadi seorang chef yang ahli di bidang mengolah makanan tertentu. Nah, ketika itu terus kita praktekkan sehingga punya bisnis di bidang makanan, pengolahan makanan, dan lain sebagainya, maka kita akan sampai pada menjadi chef yang sangat profesional, yang bisa mengubah bahan dasar menjadi masakan yang sangat baik, sehat, dan enak gitu, dari ilmu yang telah dipelajari. Atau di bidang yang lain, misalnya di industri otomotif, dari kita mengetahui tentang cara kerja atau cara merakit motor atau mobil dan lain sebagainya, sehingga sampai kita bisa menciptakan sebuah motor atau mobil dari kita mempraktekkan atau terus belajar untuk memahami yang namanya dunia otomotif. Atau misalnya kita bisa bekerja di bidang pilot, gitu, mengendaris pesawat terbang, gitu. Dari kemampuan kita menerbangkan pesawat yang kecil sampai kita bisa menerbangkan pesawat ruang angkasa. Nah, itu membutuhkan kedisiplinan belajar tingkat tinggi dan membutuhkan waktu yang panjang dari memahami ilmu, memahami teori secara benar, terus disiplin dalam mempelajarinya, mempraktekannya, teori-teori tersebut dengan latihan-latihan, tindakan-tindakan yang nyata, sampai kita berhasil menguasai skill atau keterampilan tersebut, sehingga kita sampai pada tahapan nantinya menjadi kompetensi yang benar-benar ahli di dalam satu bidang tertentu. Nah, inilah yang menjadi tujuan
utamanya pendidikan itu adalah bagaimana bisa peserta didik itu memahami yang namanya pengetahuan, mengolah pengetahuan dari berbagai macam pengetahuan atau informasi-informasi, diolah menjadi suatu informasi yang terstruktur, yang benar-benar sudah rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Maka dari pengetahuan atau informasi yang acak ini berubah menjadi ilmu, suatu yang sudah teoritis atau sudah konseptual. Nah, setelah kita memahami konsep, memahami teori, dan kita latih dengan penuh kedisiplinan, dengan belajar yang mendalam dan terus-menerus, maka ilmu tadi berubah menjadi keterampilan atau menjadi skill yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu atau membuat karya, membuat produk, dan lain sebagainya yang tentunya itu mendatangkan manfaat baik buat dirinya maupun buat kehidupan. Nah, inilah yang perlu kita pelajari lebih serius lagi ke depannya, bagaimana kita mampu mengumpulkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan baik dari pengalaman sendiri maupun dari baca buku atau dari pengalaman orang lain atau dari pendidikan formal atau dari internet atau dari manapun itu, informasi yang acak itu, pengetahuan-pengetahuan yang terus berubah, yang terus bertambah seiring perkembangan zaman. Nah, setelah itu kita rubah informasi tadi menjadi suatu informasi yang tersusun secara rapi, secara terstruktur, secara ilmiah, terkonsep, sehingga itu menjadi satu disiplin ilmu. Nah, ketika itu sudah menjadi satu keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka selanjutnya tugas kita sebagai pembelajar adalah bagaimana ilmu yang sudah kita pahami tadi secara teoritis kita latih dengan disiplin belajar terus-menerus, dipraktekkan sehingga ilmu tadi, teori tadi, konsep tadi benar-benar menjadi perilaku yang bisa menjadi keterampilan kita atau skill kita di bidang disiplin ilmu tertentu. Nah, itulah yang bisa kita lakukan ke depan, gitu, supaya kesenjangan antara ilmu dengan kompetensi itu bisa semakin pendek jaraknya, jurangnya semakin tidak terlalu dalam, sehingga nanti ke depannya harapan kita lulusan pendidikan formal mampu menguasai, memahami satu disiplin ilmu secara benar dan juga mampu memiliki dari disiplin ilmu tadi menjadi kompetensi dirinya, sehingga dirinya bisa siap terjun ke dunia nyata, baik ke industri profesional maupun berkarya dengan skillnya tersebut, sehingga itu bisa menjadi bekal mandiri untuk mendatangkan penghasilan untuk dirinya di masa yang akan dilalui nanti. Demikianlah, semoga bermanfaat pembahasan kali ini.
bagaimana kita bisa mengubah ilmu menjadi kompetensi diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.